Apakah Anda siap melangkah ke kota-kota terlupakan di dunia, tempat orang hidup di antara tumpukan sampah, di bawah bom, dalam tenda darurat, namun tetap menemukan cara untuk berharap? Ini bukan cerita yang Anda temukan di kartu pos. Ini adalah kenyataan mentah dan mengusik dari dunia yang tersembunyi. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap melihat apa yang kebanyakan orang memilih untuk abaikan? 1. Kibera, Kenya, kota yang tak terlihat di bawah Nairobi. Selamat datang di Kibera, kawasan kumuh terbesar di Afrika dan salah satu permukiman informal dengan kepadatan tertinggi di bumi. Catatan resmi mencatat angka 250.000 penduduk, namun warga lokal dan LSM memperkirakan lebih dari 1 juta orang berdesakan di hanya 2,5 km persegi. Itu adalah kepadatan penduduk yang menyaingi Manhattan, namun tanpa infrastruktur. Ini bukan sekadar lingkungan, ini adalah kota paralel, tersembunyi di balik menara teknologi berkilau dan apartemen mewah Nairobi. Namun saat Anda masuk ke dalamnya, kenyataan mengejutkan. Jalanan berlumpur yang berliku-liku berfungsi sebagai jalan. Kanal limbah terbuka melintasi rumah-rumah, dan bangunan dari lumpur, lembaran plastik, serta seng berkarat menjadi tempat tinggal seluruh keluarga dalam satu ruangan. Air, listrik, sanitasi. Ini seringkali hanya untuk segelintir yang beruntung. Banyak rumah tangga bergantung pada sambungan listrik ilegal yang sering memicu kebakaran. Air bersih dibeli dari penjual informal, terkadang hingga 5 kali lipat harga yang dibayar di distrik mewah Nairobi. Namun Kibera bukan sekadar kemiskinan. Ini adalah akibat dari dekade pengabaian, ketimpangan sistemik, dan perencanaan kota yang lebih mengutamakan kawasan bisnis daripada perumahan dasar. Pemerintah telah meluncurkan berbagai proyek peningkatan kawasan kumuh, namun sebagian besar gagal atau dilanda korupsi, penggusuran, atau pelaksanaan buruk. Dan tetap saja, Kibera berdenyut dengan ketahanan. Ada stasiun radio yang menyiarkan dari studio darurat, sekolah komunitas yang dijalankan oleh relawan, dan kelompok pemuda yang menggunakan grafiti serta hip-hop untuk menantang stereotip. Pengusaha seperti Mary, 27 tahun, menjual sabun dan kacang rebus dari kios yang dibangun dari rongsokan. Anak-anak seperti Emmanuel masih bermimpi menjadi dokter, bahkan saat mereka berjalan tanpa alas kaki ke ruang kelas yang sesak. Kibera menantang dunia untuk bertanya, bagaimana sebuah kota bisa berkembang sambil menyembunyikan detak jantungnya di balik tembok ketimpangan? Dan kapan keberhasilan kota akan diukur dari martabat semua orang, bukan hanya segelintir? Jika Anda menonton ini dari tempat yang memiliki air bersih, listrik stabil, dan jalanan yang tidak seperti rintangan, beri tanda suka untuk menghargai apa yang Anda miliki. Second, Orangetown, Pakistan, megakota buatan sendiri di Karachi. Tersembunyi di tengah kekacauan Karachi, Orangetown bukan sekadar kawasan kumuh. Ini adalah kota yang dibangun oleh rakyat, untuk rakyat, dan menjadi rumah bagi lebih dari 2,5 juta penduduk. Pernah dianggap sebagai permukiman pinggiran yang tak berarti, Orangi kini menjadi studi kasus global tentang inovasi kota dari akar rumput. Pada 1980-an, menghadapi kelambanan pemerintah yang kronis, warga meluncurkan apa yang dikenal sebagai proyek percontohan Orangi. Dipimpin oleh ilmuwan sosial Dr. Akhtar Hamid Khan dan dijalankan oleh relawan komunitas seperti Said, seorang mantan montir tanpa pelatihan teknik formal. Proyek ini membawa saluran pembuangan, toilet, dan sistem drainase berbiaya rendah ke ribuan rumah. Hari ini, lebih dari 90% rumah tangga di Orangi memiliki sistem sanitasi yang dibiayai sendiri. Yang luar biasa, semuanya dicapai tanpa bantuan asing atau dana pemerintah. Said dan timnya menggunakan drum logam, pipa dari tempat rongsokan, dan tekad kuat untuk mengubah kawasan kumuh menjadi kota. Namun tantangan Orangi masih jauh dari selesai. Kota ini menghadapi kekerasan dari mafia tanah, kejahatan narkoba, ketegangan sektarian, serta kekurangan pengelolaan sampah, ruang hijau, dan layanan kesehatan memadai. Pemadaman listrik adalah hal biasa,
dan banjir saat musim hujan bisa melumpuhkan seluruh lingkungan. Namun Orangi bertahan dan menginspirasi. Ini adalah bukti hidup bahwa ketika pemerintahan gagal, rakyat tidak tinggal diam. Mereka berorganisasi, berinovasi, dan membangun kembali. Hari ini, para perencana kota dari Brasil hingga Bangladesh mempelajari Orangi sebagai model pembangunan partisipatif. Ini menunjukkan kepada kita, kemiskinan tidak berarti pasif, dan masa depan kota mungkin bergantung pada mereka yang terpaksa membangunnya sendiri. 3. Nezahualcóyotl, Meksiko, dari permukiman kumuh ke superkota. Apa yang dimulai sebagai koloni pemukim liar di atas dasar danau kering telah tumbuh menjadi Nezahualcóyotl, kawasan perkotaan yang luas dengan lebih dari 4 juta penduduk, terletak di tenggara kota Meksiko. Dahulu dikenal sebagai kawasan kumuh terbesar di Amerika, kini kawasan ini telah berkembang menjadi hibrida unik antara informalitas dan formalitas. Sebagian pemukiman kumuh, sebagian kota yang berfungsi. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, keluarga-keluarga yang melarikan diri dari kemiskinan pedesaan tiba di Neza hanya untuk menemukan debu dan impian. Tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada jalan resmi. Namun dari kekosongan itu muncul sesuatu yang luar biasa. Sebuah kota buatan sendiri yang dibangun blok demi blok, seringkali dengan tangan, sebagai bentuk perlawanan terhadap pengabaian birokrasi. Saat ini, Neza memiliki sekolah, rumah sakit, bus umum, bahkan universitas. Mantan penghuni liar telah menjadi pemilik rumah. Pasar jalanan yang ramai, menjual segala sesuatu mulai dari tako hingga elektronik. Mural menghiasi dinding beton tua, mengubah kerusakan kota menjadi seni publik. Namun di balik kemajuan itu tersembunyi kerapuhan. Tingkat kejahatan tetap tinggi, terutama yang berkaitan dengan aktivitas geng dan pemerasan. Kualitas udara buruk diperparah oleh konstruksi tak terkendali dan emisi kendaraan. Akses terhadap ruang hijau termasuk yang terendah di Amerika Latin, dan banyak rumah masih berdiri di lahan yang rentan, mudah terkena banjir atau gempa. Bagi para sesepuh seperti Don Alberto, Neza adalah simbol kemenangan dan ketegangan. Kami berjuang untuk tanah ini, katanya. Kami membangunnya sendiri, tapi ini belum selesai. Nezahualcóyotl berdiri sebagai paradoks, monumen ketekunan kolektif, namun juga peringatan tentang apa yang terjadi ketika jutaan orang dibiarkan bertahan sendiri. Kisahnya bukan tentang kegagalan, melainkan tentang revolusi yang belum selesai. 4. Dharavi, India, kawasan kumuh bernilai miliaran dolar. Terletak di jantung Mumbai, Dharavi lebih dari sekadar kawasan kumuh. Ini adalah mesin ekonomi yang sangat efisien, padat di area hanya 2,1 km persegi. Dengan hampir 1 juta penduduk, Dharavi adalah salah satu permukiman manusia dengan kepadatan tertinggi di dunia, dengan lebih dari 400.000 orang per kilometer persegi. Namun jika Anda masuk ke dalam, Anda akan menemukan ekonomi yang berdetak di balik kemiskinan. Dharavi menampung lebih dari 10.000 industri skala kecil, memproduksi segala sesuatu mulai dari barang kulit hingga tembikar buatan tangan, dari daur ulang plastik hingga produksi pakaian. Ekonomi informalnya menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar AS setiap tahun, hampir semuanya di luar catatan resmi. Di dalam industri bayangan ini, kehidupan seperti milik Asha berjalan. Seorang penjahit berusia 22 tahun. Dia bekerja 14 jam sehari menjahit kemeja yang akhirnya dipajang di toko-toko Eropa. Dia hanya cukup menghasilkan untuk membayar sewa dan menyekolahkan adik-adiknya. Aku tidak bermimpi tentang kekayaan, katanya. Aku bermimpi tentang keselamatan. Masa depan Dharavi masih belum pasti. Pengembang properti mengincar lokasinya yang strategis dan rencana pembangunan kembali mengancam untuk menghapus orang-orang yang telah membangun kekayaan itu. Menara perumahan vertikal yang diusulkan menjanjikan tempat tinggal modern, tetapi para kritikus memperingatkan bahwa hal itu akan menggusur ribuan orang, menghilangkan pekerjaan, dan menghancurkan jaringan komunitas yang terbentuk secara organik. Sementara itu, Dharavi terus berkembang.
Stasiun radio komunitas, kolektif seni, dan program literasi digital tumbuh di dalam gang-gang sempitnya. LSM sedang menguji unit kesehatan bergerak dan tenaga surya berbiaya rendah. Dan di bayang-bayang menara kaca Mumbai, Dharavi berdiri sebagai teguran. Bukti bahwa kekayaan dan inovasi dapat muncul dari pinggiran jika kita mau melihatnya. Sementara itu, saya bahkan tidak bisa melipat cucian tanpa mengeluh. Dan di sini, Asha menjahit kemeja selama 14 jam tanpa henti. Siapa lagi yang tiba-tiba merasa seperti kentang manja? Tekan suka kalau kamu juga sedang mengevaluasi ulang pilihan hidupmu. Cinquième Rocinha, Brésil, Favela de Langit. Tinggi di atas pantai emas Rio de Janeiro, terletak di antara perbukitan curam dan tebing hutan hujan, berdiri Rocinha, favela terbesar di Brasil, rumah bagi lebih dari 100.000 orang, meskipun beberapa perkiraan lokal menyebutkan jumlahnya mendekati 180.000. Dari kejauhan, tampak seperti mosaik warna-warni yang mengalir di lereng gunung. Namun dari dekat, pemandangannya berubah. Tangga sempit, kabel listrik yang kusut, dan lorong-lorong sempit yang sesak menandai kehidupan sehari-hari. Rumah-rumah ditumpuk seperti balok Lego, seringkali tanpa alamat resmi. Layanan perkotaan, seperti sanitasi dan listrik stabil, tetap tidak merata. Namun Rocinha lebih dari sekadar kesulitan. Ia hidup dengan irama, dari dentuman pesta samba, aroma feijoada segar, hingga pertandingan sepak bola di atap. Ini adalah kota kelas pekerja di dalam kota, dengan barbershop, toko roti, sekolah seni, dan salah satu jaringan Wi-Fi paling terhubung dari semua favela di Brasil. Namun, ini juga kota di mana geng menguasai wilayah, dan kekerasan bisa meledak tanpa peringatan. Pada tahun 2024, Rio melaporkan lebih dari 2.500 konfrontasi bersenjata, dan Rocinha berada di pusat banyak peristiwa tersebut. Penggerebekan polisi, seringkali disertai helikopter dan kendaraan lapis baja, mengubah favela menjadi medan perang, dengan warga sipil terjebak di tengah baku tembak. Meski di tengah kekacauan, harapan tetap hidup. Seniman seperti Monica Costa menggunakan grafiti untuk mengubah trauma menjadi mural. Aktivis menjalankan pusat pemuda yang mengajarkan coding, seni, dan kewirausahaan. Dan para ibu, seperti Leticia yang berusia 34 tahun, mengantar anak-anak mereka ke sekolah setiap pagi, memilih iman daripada ketakutan. Kami tidak hidup di zona perang, katanya. Kami hidup di komunitas. Rocinha tidak meminta untuk diselamatkan. Ia meminta untuk dilihat sepenuhnya, jujur, dan dengan martabat. 6. Kampung Pulo Indonesia. Saat sungai menjadi musuhmu. Di tengah luasnya kota Jakarta, Kampung Pulo bertahan di tepi Sungai Ciliwung, sebuah lingkungan yang kebanjiran setiap musim hujan dan tetap menolak untuk hanyut. Lebih dari 30.000 orang tinggal di rumah panggung dan gubuk yang disambung dari kayu, seng, dan plastik bekas. Sungai itu adalah sumber kehidupan sekaligus kutukan. Saat kering menjadi tempat bermain dan sumber air. Saat hujan berubah menjadi banjir bandang yang menenggelamkan rumah dan penghidupan dalam hitungan jam. Warga menyebutnya musim kematian. Anak-anak berjalan ke sekolah melewati air setinggi pinggang. Perempuan memasak nasi di atas kompor gas yang diletakkan di perabotan mengambang. Di bulan-bulan paling basah, penyakit meningkat. Tifus, kolera, leptospirosis. Banyak yang tak mampu mengungsi. Ini adalah bertahan hidup dari banjir sebagai cara hidup. Rencana modernisasi Jakarta, termasuk pembenahan sungai dan mitigasi banjir, seringkali berarti penggusuran paksa saat beton menggantikan komunitas. Pada 2015 dan lagi pada 2022, buldoser datang tanpa peringatan. Warga didukung oleh LSM, melawan, menuntut perencanaan kota yang inklusif, bukan penghapusan. Kini, para pemimpin komunitas menjalankan program ketahanan, mulai dari peringatan dini banjir melalui WhatsApp, hingga toilet terapung dan tangki penampung air hujan. Kampung Pulo tidak sekadar bertahan, ia sedang beradaptasi. Seorang warga berkata,
Kami mungkin tinggal di atas air, tapi kami berdiri di atas kaki sendiri. 7. Cité Soleil, Haiti, kota matahari tanpa cahaya. Di Port-au-Prince, tempat harapan rapuh seperti jalanannya, Cité Soleil berdiri sebagai paradoks yang menghantui. Dijuluki kota matahari, kenyataannya jauh dari terang. Dengan lebih dari 300.000 penduduk, Cité Soleil adalah salah satu kawasan kumuh termiskin dan paling berbahaya di belahan barat. Penegakan hukum nyaris tidak ada. Geng bersenjata menguasai sebagian besar zona, memungut pajak informal, menculik warga sipil, dan berperang demi kekuasaan. Pada tahun 2024, lebih dari 2.000 orang terbunuh. Banyak di antaranya terjadi di siang bolong. Di tengah kekerasan ini, bertahan hidup menjadi tindakan keberanian. Truk bantuan dari PBB dan Program Pangan Dunia adalah jalur hidup. Namun bahkan ini pun sering dijarah atau dibajak. Rumah sakit ditutup atau kewalahan. Sekolah-sekolah ditinggalkan saat peluru beterbangan. Namun bahkan di sini, semangat manusia belum mati. Para perempuan memasak bersama di lorong-lorong. Anak-anak menendang bola dari kain bekas. Kaum muda membentuk Dewan Perdamaian, bernegosiasi gencatan senjata antar faksi. Seniman jalanan melukis pesan harapan di dinding penuh lubang peluru. Cité Soleil bukan sekadar zona krisis. Ini adalah seruan akan tanggung jawab global untuk sebuah negara yang dihantam kolonialisme, kediktatoran, gempa bumi, dan pengabaian asing. Ia tidak butuh belas kasihan. Ia butuh perlindungan, investasi, dan perdamaian. 8. Sadr City, Irak, jantung Baghdad yang terluka. Di pinggiran berdebu Baghdad terdapat Sadr City, rumah bagi lebih dari 2 juta orang, dan kenangan yang dipenuhi luka perang. Awalnya dibangun pada tahun 1950-an sebagai proyek perumahan untuk kelas pekerja, kawasan ini kemudian identik dengan kekerasan sektarian, perang milisi, dan pendudukan Amerika selama awal 2000. Bahkan hingga kini, banyak bangunan masih memperlihatkan lubang serpihan dan grafiti dari perang yang terlupakan. Namun kehidupan terus berjalan. Anak-anak bermain di antara reruntuhan, pedagang menjual teh dan falafel dari gerobak dorong, dan mural keagamaan menyerukan perdamaian di tengah kekacauan. Pengangguran tetap tinggi, infrastruktur tidak dapat diandalkan, dan listrik sering padam. Tetapi ada energi dalam ketahanan hidup. Kami bertemu Mustafa, 17 tahun, yang ingin menjadi pembuat film. Aku belum pernah melihat perdamaian, katanya. Tapi aku membayangkannya setiap hari. Ayahnya ikut berperang, ibunya selamat. Dia merekam pesta pernikahan untuk menabung demi membeli kamera. Sadr City mengajarkan kita hal ini. Rekonstruksi bukan soal semen, ini tentang jiwa. Dan tanpa keadilan, perdamaian hanyalah ilusi. Mustafa bermimpi tentang perdamaian. Aku bermimpi bisa bertahan hidup menghadapi hari Senin. Perang yang berbeda, lelah yang sama. Kalau kamu mendukung calon pembuat film ini, tekan suka dan kirim semangat buat dia di kolom komentar ya. 9. Tondo, Filipina, semangat bayanihan. Di jantung Manila, nama Tondo seringkali membangkitkan gambaran tentang kekacauan, kemiskinan, dan kejahatan. Tetapi lihatlah lebih dalam, dan Anda akan menemukan kisah tentang komunitas yang tak tergoyahkan. Lebih dari 600.000 orang tinggal di sini. Sebagian di rumah susun yang dihuni lintas generasi, lainnya di hunian darurat di samping rel kereta api, tempat pembuangan sampah, dan kanal yang tercemar. Kejahatan memang ada, ya, tapi solidaritas juga hidup. Di sini, konsep Filipina tentang bayanihan, persatuan komunal menjadi nyata. Anak-anak tanpa alas kaki mengumpulkan barang daur ulang untuk membantu keluarga mereka. Relawan mengelola dapur umum di lorong-lorong. Guru-guru memberi pelajaran gratis di tangga dan di bawah jembatan. Warga mengubah sampah plastik menjadi furnitur, menjual cuka buatan sendiri, atau membangun usaha mikro hanya dengan tekad dan keyakinan. Meski selalu terancam penggusuran, terutama di bawah program pembersihan kota, Tondo tetap bertahan.
Ini adalah rumah, bukan sebuah kesalahan. Tondo menunjukkan bahwa kemiskinan tidak menghancurkan martabat. Ia justru menuntut kreativitas. 10. Khayelitsha, Afrika Selatan, menunggu kebebasan yang dijanjikan. Hanya 30 menit dari bar anggur dan gedung pencakar langit Cape Town, terbentang Khayelitsha, sebuah pemukiman yang lahir di masa apartheid, kini menjadi rumah bagi hampir 3 juta orang, mayoritas warga kulit hitam Afrika Selatan. Dari udara, wilayah ini terbentang tanpa akhir. Lautan atap seng, jalan berdebu, dan antena parabola. Banyak rumah tidak memiliki air bersih yang mengalir atau toilet yang aman. Pemadaman listrik bergilir, drainase buruk, dan banjir musiman adalah hal yang biasa. Namun Khayelitsha tidak diam. Pengusaha lokal telah membangun barbershop bertenaga surya, pusat bimbingan belajar keliling, dan kebun komunitas di atas lahan kosong. Perempuan memimpin program pengawalan aman agar anak-anak dapat berjalan melewati daerah rawan kejahatan. Seniman melukis mural dengan kutipan Mandela, tapi juga memperingatkan bahwa kebebasan tanpa makanan hanyalah fiksi. Seperti yang dikatakan guru Nomvula Dlamini, apartheid memang telah berakhir, tapi ia masih berbisik melalui setiap pipa rusak, setiap sekolah tanpa atap. Khayelitsha adalah tempat kebanggaan dan protes. Sebuah komunitas yang tidak menunggu untuk diselamatkan, melainkan menuntut untuk didengar. 11th Skid Row, Los Angeles, distopia Amerika. Di jantung Los Angeles, hanya beberapa blok dari gedung pencakar langit bernilai miliaran dolar, kafe trendy, dan rumah sakit kelas dunia, terdapat Skid Row, area sepanjang 50 blok yang telah menjadi pusat krisis perumahan Amerika. Lebih dari 10.000 orang tunawisma tinggal di sini, di dalam tenda, terpal, gubuk darurat, atau langsung di atas trotoar. Ini bukan kamp pengungsi. Ini adalah runtuhnya impian Amerika yang terlihat nyata, tempat kegagalan sistemik bertemu penderitaan manusia. Skid Row mengonsentrasikan kecanduan, penyakit mental, dampak penjara massal, ketidakadilan rasial, dan kehancuran akibat dekade penelantaran dalam satu tempat. Pada tahun 2024, lebih dari 1.200 tunawisma meninggal di Los Angeles County, banyak di antaranya di trotoar ini. Sementara itu, hanya beberapa blok jauhnya, apartemen mewah dijual seharga 3 juta dolar dan perusahaan teknologi menggelar pesta mewah di atap gedung. Para miliarder meluncurkan roket ke luar angkasa, sementara veteran dan ibu tunggal berjuang untuk mendapatkan tempat di bawah jembatan layang. Polisi rutin berpatroli di Skid Row, bukan untuk melindungi, tetapi untuk mengendalikan. Warga melaporkan pelecehan rutin, penyisiran tenda, dan penyitaan barang selama pembersihan yang tidak menawarkan perumahan alternatif. Layanan kesehatan mental memang ada, tetapi daftar tunggunya mencapai berbulan-bulan. Tempat penampungan penuh sesak, berbahaya, dan seringkali tidak bisa diakses oleh mereka yang mengalami trauma. Namun Skid Row menolak untuk lenyap. Organisasi akar rumput seperti The Sidewalk Project dan Skid Row Housing Trust menyediakan makanan, perawatan medis, terapi seni, dan suara. Mural menghiasi dinding geng, puisi diteriakkan di balai kota, dan tenda menjadi rumah. Bukan karena pilihan, tapi karena kebutuhan. Ini bukan sekadar krisis. Ini adalah pertanyaan. Negara seperti apa yang membangun kerajaan di luar angkasa, sementara membiarkan ribuan orang membusuk di depan mata, di jalanan terkaya miliknya? Ke-12, kamp pengungsi Baqa, Yordania, tenda yang melebihi janji. Terletak di utara Amman, kamp pengungsi Baqa dimulai pada tahun 1968 sebagai tempat penampungan sementara bagi pengungsi Palestina yang terusir akibat perang Arab-Israel. Hari ini, kamp ini menjadi salah satu kamp pengungsi terbesar di Timur Tengah dengan lebih dari 100.000 penduduk, mencakup 1,4 km persegi, sebuah kota utuh yang sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk ada.
Tenda-tenda sudah lama hilang, digantikan oleh kubus beton dan atap seng. Seringkali dibangun secara ilegal di atas tanah yang tidak stabil. Namun kesementaraan tetap ada. Dalam status hukum yang menggantung, dalam pengecualian ekonomi, dalam krisis identitas sebagai bukan sepenuhnya warga Yordania dan juga tidak bisa kembali pulang. Beberapa generasi kini telah lahir dan meninggal di Bakoa. Anak-anak yang lahir di sini tumbuh tanpa kewarganegaraan. Kesempatan kerja terbatas. Akses ke pendidikan tinggi sangat jarang. Jalanan sempit, udara dipenuhi debu dan asap solar. Pemadaman listrik dan kekurangan air adalah hal yang biasa. UNRWA mengelola sekolah dan klinik dasar, tetapi pemotongan dana dan tekanan politik memperburuk kondisi. Meski demikian, Bakoa tetap hidup. Pasar jalanan, masjid darurat, pertandingan sepak bola, pernikahan di gang sempit. Ketahanan budaya berkembang di tengah pengabaian politik. Bakoa bukan sekadar camp. Ia adalah catatan janji yang diingkari, tempat perlindungan yang menjadi penjara, dan pengingat bahwa beberapa pengungsian tidak berlangsung selama berbulan-bulan, tetapi lintas generasi. 13. Hutan Calais, Prancis, tempat pembuangan manusia di Eropa. Dulunya hanya hamparan tanah kosong di luar kota pelabuhan Calais, Prancis. Hutan menjadi magnet bagi para migran dan pengungsi. Sebagian besar dari Afghanistan, Sudan, Eritrea, Irak, dan Suriah yang memimpikan kehidupan lebih baik di Inggris. Pada tahun 2016, kamp ini membengkak hingga lebih dari 10.000 penduduk tinggal di tenda-tenda berlumpur, tempat penampungan dari plastik dan dapur komunal. Tapi respons Eropa bukanlah belas kasih, melainkan pengendalian. Polisi menembakkan gas air mata ke tempat tidur. Otoritas menggusur rumah-rumah darurat. Pagar kawat berduri menggantikan alas sambutan. Hutan secara resmi dibongkar pada Oktober 2016, tetapi tidak pernah benar-benar lenyap. Permukiman darurat terus bermunculan di sekitar Calais, Dunkirk, dan Prancis Utara. Hanya pada tahun 2024 saja, lebih dari 500 percobaan penyeberangan ilegal ke Inggris terjadi setiap bulan. Keputusasaan belum berhenti, hanya pemberitaannya yang berhenti. Organisasi bantuan seperti L'Auberge des Migrants dan Refugee Women's Center terus membagikan makanan, selimut, dan perawatan medis, seringkali sambil menghadapi pelecehan dari polisi atau dilarang mengakses zona tertentu. Hutan bukan lagi sebuah lokasi, ini adalah simbol kemunafikan migrasi Eropa, tempat slogan mulia tentang hak asasi manusia bertabrakan dengan perlengkapan anti huru-hara dan mobil deportasi. Ini memaksa kita bertanya, jika Eropa tak bisa melindungi yang rentan, apa sebenarnya yang ia perjuangkan? 14. Cox's Bazar, Bangladesh, kamp pengungsi terbesar di dunia. Di sepanjang perbukitan tropis Bangladesh Selatan, terletak sebuah kota surrealis dari bambu, terpal, dan keputusasaan, Cox's Bazar. Rumah bagi hampir 1 juta Muslim Rohingya yang melarikan diri dari pembersihan etnis di negara bagian Rakhine, Myanmar pada tahun 2017. Tersebar di 34 kamp, Cox's Bazar adalah permukiman pengungsi terbesar di bumi, tempat yang dibangun terburu-buru dan kini tenggelam dalam keadaan permanen. Setiap musim hujan membawa tanah longsor dan banjir. Musim kemarau membawa kebakaran. Dan sepanjang tahun tidak ada cukup makanan, air, layanan kesehatan, atau peluang. Perempuan berjalan berjam-jam untuk mencari kayu bakar, mempertaruhkan kekerasan seksual di hutan. Anak perempuan sering ditarik keluar dari sekolah pada usia 12 tahun. Anak laki-laki tumbuh dalam ketidakpastian, dilarang bekerja, dengan sedikit jalan menuju pendidikan tinggi. Populasi ini sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan. Tetapi pendanaan terus menurun dan kejenuhan donor semakin parah. Keamanan menjadi ancaman lain. Kelompok militan dan geng bersenjata mulai beroperasi di kamp. Perdagangan manusia merajalela. Pemerintah Bangladesh telah memindahkan ribuan orang ke Pulau Bhasanchar yang rawan banjir, memicu kekhawatiran lebih lanjut.
Namun di dalam kamp, kehidupan terus berjalan. Guru-guru Rohingya menjalankan kelas informal. Perempuan mengorganisir lingkaran menjahit. Aktivis muda mendokumentasikan kehidupan sehari-hari melalui ponsel pintar, berusaha menjaga cerita mereka tetap hidup. Ini bukan sekadar pengungsian, ini adalah perjuangan bertahan di bayang-bayang genosida. Cox's Bazar bukan lagi tempat sementara. Ia adalah cermin dari kegagalan global kita mencegah kekejaman, dan kegagalan kita yang terus berlanjut untuk membantu para penyintasnya. 15. Perluasan permukiman kumuh Dandora, Nairobi, tenda di antara sampah. Tepat di timur laut Nairobi, tempat lanskap kota memudar menjadi debu, terletak Dandora. Perluasan dari pengabaian urban yang melingkari tempat pembuangan sampah terbesar di Afrika. Di sini, lebih dari 300.000 penduduk tinggal di gubuk dan tenda yang dibangun langsung di atas gunungan sampah. Tempat pembuangan sampah Dandora menerima lebih dari 2.000 metrik ton limbah setiap hari, dan sebagian besar tidak pernah diproses. Sebaliknya, limbah itu terus membara. Kebakaran terjadi terus-menerus, melepaskan awan asap beracun tebal dari pembakaran plastik, baterai, limbah medis, dan bahan kimia industri. Bagi keluarga yang tinggal di sini, udara beracun sama umumnya dengan sinar matahari pagi. Anak-anak usia 6 tahun mengais sampah mencari barang daur ulang untuk dijual, menghasilkan kurang dari $1 sehari. Penyakit pernapasan merajalela, angka keguguran tinggi, dan banyak bayi lahir dengan cacat atau asma kronis. Namun bagi banyak orang, Dandora adalah satu-satunya tempat berlindung yang terjangkau di kota tempat harga hunian melambung dan kemiskinan dikriminalisasi alih-alih diselesaikan. Warga hidup tanpa air bersih, tanpa toilet, dan berada di bawah ancaman penggusuran setiap kali kampanye keindahan kota pemerintah berlangsung. Meski begitu, perlawanan tumbuh. Gerakan lokal seperti Dandora Hip Hop City menggunakan seni, pendidikan dan musik untuk meningkatkan kesadaran. Kelompok pemuda mengorganisir pembersihan, menanam pohon, dan mengedukasi tetangga tentang praktik tanpa limbah. Dandora mungkin terkubur dalam sampah, tetapi jiwanya menolak untuk dibuang. Ini bukan sekadar kemiskinan. Ini adalah akibat dari keputusan masyarakat yang menganggap beberapa nyawa lebih layak dibuang daripada yang lain. 16. Provinsi Idlib, Suriah, tenda di bawah bom. Di pojok barat Laut Suriah, perang telah menciptakan geografi baru, bukan kota dan desa, tetapi kamp tenda dan ladang yang berlubang. Lebih dari 2,5 juta warga Suriah yang terlantar secara internal kini tinggal di Provinsi Idlib, terjebak antara perbatasan Turki dan konflik tanpa henti yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade. Sebagian besar tinggal di tenda plastik yang dibentangkan di atas lumpur dan batu, dikelilingi kawat berduri dan infrastruktur yang hancur. Musim dingin membawa hujan beku dan salju, merobohkan tenda dan membunuh bayi dalam tidur mereka. Musim panas membawa gelombang panas, kalajengking dan penyakit. Air bersih langka. Makanan dijatah, bantuan medis tidak konsisten. Namun suara yang paling menakutkan bukanlah keheningan, melainkan dengung drone atau pesawat tempur di atas kepala. Serangan udara tetap menjadi ancaman terus-menerus. Rumah sakit, sekolah dan pasar semua telah menjadi sasaran. Pada tahun 2024, setidaknya 800 warga sipil tewas di Idlib. Banyak di antaranya berada di dalam zona aman. Ini bukan sekadar pengungsian. Ini adalah perang penghancuran terhadap martabat manusia. Namun begitu, ketahanan tetap ada. Sekolah darurat mengajar anak-anak yang trauma perang dengan kapur dan terpal. Dokter sukarelawan menjalankan klinik keliling dengan hanya aspirin dan kain kasa. Ibu-ibu janda menjual roti atau bahan bakar demi menjaga keluarga tetap hidup 1 hari lagi. Kamp-kamp Idlib adalah pengingat suram. Beberapa krisis pengungsi terjadi di dalam perbatasan, dan tidak ada gencatan senjata yang akan membawa kedamaian sampai dunia berhenti berpaling muka. 17.
Kota tenda Caracas, Venezuela, runtuhnya terlihat nyata. Dulu dikenal karena kekayaan minyak dan ibu kota kosmopolitannya, Venezuela kini menjadi lanskap keputusasaan. Di Caracas, runtuhnya ekonomi telah melahirkan fenomena baru, kota tenda dari mantan kelas menengah. Taman umum, trotoar, dan lahan kosong kini menjadi tempat tinggal bagi keluarga yang dulunya tinggal di apartemen dan mengendarai mobil. Tenda-tenda terbuat dari kantong sampah, spray, dan terpal plastik bukan hanya melambangkan kemiskinan, tapi juga kejatuhan dari stabilitas menuju sekadar bertahan hidup. Pemadaman listrik terjadi setiap hari. Hiperinflasi membuat upah menjadi tak bernilai. Barang kebutuhan pokok, seperti telur atau tepung, menjadi barang mewah. Dokter telah pergi, rumah sakit kekurangan bahkan sarung tangan. Dan di tengah kehancuran ini, ribuan orang turun ke jalan, bukan untuk memprotes, tetapi untuk mencari tempat tidur. Banyak yang melarikan diri ke Kolombia, Peru, atau Brasil, tetapi mereka yang tetap tinggal harus menghadapi ibu kota di mana orang kaya masih meminum kopi impor dan orang miskin mencari sisa makanan di tempat sampah. Anak-anak yang lahir setelah 2015 seringkali tidak mengenal kehidupan lain selain krisis, kelaparan, dan pemadaman listrik. Namun bahkan di sini, perlawanan mulai tumbuh. Mantan guru kini mengajar di sekolah pinggir jalan. Insinyur yang menganggur menjalankan dapur umum. Musisi masih tampil di alun-alun, dan keluarga berbagi sedikit yang mereka miliki. Kota-kota tenda Caracas bukan sekadar tempat berteduh. Mereka adalah makam bagi sistem yang rusak, dan altar bagi ketahanan manusia. (18) Camp Port-au-Prince, Haiti. Gempa yang tak pernah berakhir. Pada 12 Januari 2010, gempa berkekuatan 7,0 melanda Port-au-Prince, menewaskan lebih dari 230.000 orang dan membuat lebih dari 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal. Kamp-kamp tenda darurat bermunculan dalam semalam, dan bagi banyak orang, mereka tak pernah pergi. Hari ini, lebih dari 200.000 orang masih tinggal di kamp-kamp tersebut. 14 tahun kemudian, tenda-tenda itu bukan lagi tenda. Mereka adalah terpal yang membusuk, dibentangkan di atas tiang-tiang berkarat, dikelilingi oleh selokan terbuka, tanpa listrik, tanpa saluran air, dan tanpa rasa aman. Janji rekonstruksi datang dengan cepat, miliaran dijanjikan, visi besar disampaikan. Tetapi yang tiba hanya sedikit. Korupsi, salah kelola, dan kelelahan donor membuat warga termiskin Haiti terjebak dalam ketidakpastian. Di kamp seperti Kanaan dan Korail, hujan mengubah debu menjadi lumpur, dan anak-anak tidur di antara tikus dan sampah. Menyebut ini sebagai zona pasca bencana adalah menyesatkan. Bencananya tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya menjadi tak terlihat oleh dunia luar. Namun ketangguhan rakyat Haiti lebih kuat dari puing-puing. Jaringan akar rumput menjalankan brigade medis, perpustakaan keliling, dan kebun komunitas. Perempuan membentuk kelompok tabungan koperasi. Seniman mengubah sampah menjadi patung protes. Kamp-kamp Port-au-Prince mengingatkan kita bahwa sementara adalah kebohongan yang terlalu sering diulang dan bahwa bantuan kemanusiaan tanpa komitmen jangka panjang hanyalah janji gagal lainnya. Tempat-tempat ini tidak membutuhkan belas kasihan kita. Mereka membutuhkan perhatian kita. Dari Nairobi ke Caracas, dari Port-au-Prince ke Calais, mereka mengungkap sisi kemanusiaan yang paling berusaha dilupakan oleh dunia. Tetapi di dalam kekotoran, dalam perjuangan, dan dalam mimpi yang menolak untuk mati, mereka juga menunjukkan sesuatu yang lain, kekuatan tak terbendung dari orang-orang yang bertahan hidup dan tetap berani berharap. Pertanyaan sebenarnya adalah, sekarang setelah Anda melihat mereka, apa yang akan Anda lakukan dengan kebenaran itu?